Kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan online sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, terhitung sejak pertengahan bulan Maret 2020. Tentunya, hal ini sangat mengubah pola dan kebiasaan dari cara belajar itu sendiri. Yang biasanya dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung di kelas, sekarang menjadi online atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memang memiliki beberapa kelebihan, seperti dari segi waktu yang lebih fleksibel dan juga lebih praktis karena dapat dilakukan dimanapun. Banyak dari para siswa maupun mahasiswa merasakan dampak dari pembelajaran online ini. Misalnya, kurangnya fasilitas yang memadai seperti koneksi internet, dan juga tidak semuanya memiliki perangkat seluler yang mumpuni. Nah, selain pelajar, para guru dan dosen pun juga memiliki kendalanya sendiri. Seperti mereka dituntut harus bisa melek internet dan selalu menyajikan metode pembelajaran yang interaktif supaya anak didik mereka tidak bosan. Lalu, bagaimana tips supaya menciptakan suasana belajar online yang menyenangkan di rumah? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. Yang pertama, membuat list untuk tugas yang harus dikerjakan. Pembelajaran jarak jauh bukan berarti membuatmu menjadi lalai melakukan tanggung jawabmu sebagai siswa atau mahasiswa. Catat jadwal setiap mata pelajaran yang diikuti di dalam notes ataupun smartphone kamu. Nah, jangan lupa untuk mencatat juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosenmu. Dan harus diingat kapan tenggat waktu pengumpulannya. Jangan sampai kamu terlena dalam mengerjakannya dan mengerjakannya secara mendadak dan tidak maksimal. Yang kedua, temukan tempat yang nyaman dan tenang untuk belajar. Salah satu tantangan belajar di rumah adalah suasana yang kurang kondusif. Nah, terlebih lagi jika di rumahmu terdapat banyak orang. Hal ini tentu membuat kamu susah berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, kamu harus mencari tempat yang nyaman dan tenang untuk belajar selama di rumah. Untuk itu, carilah tempat yang membuatmu nyaman dan tenang untuk belajar di rumah. Seperti halnya belajar di kamar. Kamu harus bisa mengatur kamarmu senyaman mungkin untuk belajar. Nah, untuk itu carilah tempat yang membuatmu nyaman dan tenang untuk belajar di rumah. Kamu bisa mengerjakan tugas ataupun belajar di kamar. Tapi jangan lupa buat kamar kamu senyaman mungkin, seperti mengatur meja belajar dan lampu kamar agar lebih tenang dalam pembelajaran online ini. Yang ketiga, siapkan semua hal dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Setelah menemukan tempat yang nyaman, kamu juga harus mempersiapkan alat dan peralatan yang dibutuhkan selama mengerjakan tugas, seperti alat tulis, gadget atau laptop, dan buku-buku yang kamu perlukan. Selain itu, kamu juga membutuhkan koneksi internet yang kuat agar tidak ada gangguan. Air putih dan juga buah-buahan atau cemilan juga sangat penting untuk menopang pembelajaran online agar kamu tidak mudah bosan dan tetap semangat dalam belajar secara daring. Yang keempat, konsentrasi dalam mengerjakan tugas atau menerima metode pembelajaran. Godaan terbesar saat belajar di rumah adalah tidak bisa jauh dari smartphone kesayangan kita. Hal ini dapat membuat kita tidak fokus saat belajar. Nah, maka dari itu, ketika belajar secara daring, jauhkan dulu smartphone-mu ya, agar kamu bisa lebih fokus dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dosenmu. Dan yang kelima, kamu harus tetap semangat. Pembelajaran daring yang dilakukan setiap hari tentu akan membuatmu jenuh. Terutama karena kamu tidak bisa bertemu dengan teman-temanmu secara langsung. Nah, hal ini jangan membuatmu patah semangat ya. Kamu masih bisa menghubungi mereka lewat video call ataupun lewat
chatting di media sosial. Dan cobalah untuk selalu bersemangat dalam menjalani hari agar kamu tidak merasa terlalu terbebani dengan keadaan saat ini. Jika kamu ada masalah, coba obrolkan dengan orang terdekat seperti keluarga, teman, guru, ataupun dosen untuk meminta saran ataupun solusi. Nah, itu dia beberapa tips untuk kamu yang sedang melakukan pembelajaran dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.